Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Fedriansyah, NIM 0811520069. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Dinamika Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Baiklah, yang pertama yakni pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang terdapat berbagai macam suku, bangsa, adat, budaya, dan agama. Di Indonesia juga terdapat berbagai macam organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang seperti di bidang agama, sosial, dan budaya. Dalam proses berorganisasi di Indonesia, terdapat aturan atau regulasi yang menjelaskan berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan tersebut. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, keadilan, dan kepastian. Yang menjadi tujuan utama negara hukum adalah hal yang mutlak yang harus diwujudkan agar sebuah kemanfaatan dapat tercipta dari penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya tidak boleh absen dalam hal menjamin hak setiap warga negara. Hak warga negara yang dimaksud di sini adalah tentang jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul warga negaranya, serta mengeluarkan pendapat. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu, negara tidak dapat semena-mena tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas dan melalui proses peradilan dalam mencabut hak berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi resmi. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 10 Juli tahun 2017, rakyat Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya kabar tentang dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam penjelasan mengenai Perpu tersebut, disebutkan bahwa alasan dibentuknya Perpu tersebut yakni untuk membedakan dan melindungi antara ormas yang berkomitmen dengan asas dan tujuan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan ormas yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Kemudian ada beberapa pertimbangan pemerintah dalam menetapkan Perpu tersebut, antara lain bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya. Sedangkan dalam undang-undang sebelumnya belum mengatur secara komprehensif mengenai sanksi terhadap ormas yang melanggar aturan. Kemudian juga terdapat bahwa ada beberapa organisasi tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas ormas yang telah terdaftar dan disahkan oleh pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bahwa undang-undang sebelumnya belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap ormas yang mengembangkan serta menyebarkan aliran paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian ada 3 rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana proses pembubaran ormas menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pembubaran ormas berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Dan yang ketiga, yakni bagaimana penjelasan pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 selain mengatur tentang ketentuan umum mengenai ormas, juga memuat mengenai larangan dan sanksi bagi ormas. Larangan terhadap ormas diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Ormas, menjelaskan sebuah ormas dilarang untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Ormas juga tidak boleh melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, termasuk perbuatan merusak, melakukan tindakan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Kewenangan pembekuan dan pembubaran yang hanya diberikan kepada eksekutif memberi peran yang besar dan sentralistik, sebab pemerintah dapat membekukan dan membubarkan suatu organisasi yang merupakan manifestasi dari hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi tanpa ada forum peradilan yang menyatakan bahwa ormas tersebut memanglah bersalah. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua,
Dalam pertimbangannya ada beberapa kekurangan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya yang belum mengatur secara menyeluruh mengenai ormas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 terdapat 5 pasal dalam undang-undang ormas sebelumnya yang diubah dan terdapat 18 pasal yang dihapus. 5 pasal dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas yang diubah oleh Perpu ini yaitu pasal 1, pasal 59, pasal 60, pasal 61 dan pasal 62. Mengenai pembubaran ormas, Perpu ini membuat dua macam sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud menurut Perpu ini yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan atau pencabutan surat keterangan terdaftar dan atau pencabutan status badan hukum. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi proses pembentukan Perpu Ormas ini. Antara lain, yakni organisasi kemasyarakatan adalah bagian integral perjuangan bangsa. Sejarah kebangsaan negara Indonesia menunjukkan bahwa peran ormas sangat penting dalam membentuk bangsa ini merdeka dari penjajahan. Demikian juga peran ormas sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam bidang sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Tidak terwadahinya asas hukum administrasi contrario actus, yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. Berdasarkan keputusan MK nomor 139, Presiden bisa mengeluarkan Perpu atas dasar 1. Ada keadaan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. 2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang yang tapi tidak memadai. Yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur yang biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Yang keempat, dari pertimbangan tersebut di atas, pemerintah memandang perlu mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang diteken pada tanggal 10 Juli 2017. Kemudian yang kelima yang terakhir, perlu digarisbawahi bahwa Perpu ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ormas Islam, apalagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.